membela Islam. Allahu Akbar. Ustazah doakan semoga anak-anak soleh semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak solehku semuanya, marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya dengan kasih sayangnya, tidak berhenti sampai saat ini memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu pengetahuan, dan nikmat kesehatan. Nah, oleh karena itu anak-anak soleh, marilah senantiasa kita taat kepada perintahnya Allah, baik itu apa yang diperintahkan Allah maupun apa yang Allah larangkan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Nah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang insya Allah senantiasa istiqomah dengan keislamannya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membuka majelis kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak soleh, pada pembelajaran matematika kali ini bersama Ustazah April, kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen dan desimal, serta mengubah persen dan desimal menjadi pecahan biasa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui penjelasan Ustazah, anak-anak soleh mampu mengubah pecahan biasa menjadi persen dan desimal. Yang kedua, melalui penjelasan Ustazah, anak-anak soleh mampu mengubah persen dan desimal menjadi pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak soleh menyimak penjelasan Ustazah April berikut ini. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan desimal. Nah, anak-anak soleh, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis pecahan, di mana ada pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Nah, di pertemuan yang kemarin kita telah belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen dan desimal. Sebagaimana yang telah Ustazah jelaskan di pertemuan kemarin, persen itu adalah pecahan per 100 atau pecahan yang penyebutnya 100. Ustazah ulangi ya, persen itu adalah pecahan per 100 atau pecahan yang penyebutnya 100. Oke, sebagai contoh misalkan 1 per 100 itu sama dengan 1%. Persen ini artinya adalah per 100. Jadi persen lambangnya ini ya. Nah, contoh lain lagi misalkan 25 per 100. Itu berarti sama dengan 25%. Misalkan lagi ada contoh 45 per 100. Berarti sama dengan 45%. Oke, selanjutnya kita masuk di desimal. Desimal adalah bilangan yang dituliskan dengan tanda koma. Ustazah ulangi ya. Desimal adalah bilangan yang dituliskan dengan tanda koma.
Nah, untuk pecahan yang penyebutnya 10, 100 atau 1000 yang merupakan kelipatan 10, nah dia dengan mudah dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Sebagai contoh misalkan 1/10. Nah, pecahan biasa 1/10 ini bisa dengan mudah kita nyatakan dalam bentuk desimalnya sama dengan 0,1. Selanjutnya lagi 2/100. Bisa kita nyatakan dengan mudah dalam bentuk desimalnya sama dengan 0,02. Kemudian ada lagi contoh misalkan 15/1000. Dalam bentuk desimalnya sama dengan 0,015. Nah, jadi pecahan yang kelipatannya 10 mulai dari 10, 100, 1000 dan seterusnya itu bisa dengan mudah kita nyatakan dalam bentuk desimal. Baik, selanjutnya kita masuk di soal latihan. Ubahlah pecahan 3/5 menjadi persen dan desimal. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita jawab satu persatu. Jawab. Nah, kita ubah dulu pecahan 3/5-nya ke dalam bentuk persen. Kita ubah dulu pecahan 3/5-nya dalam bentuk persen. Nah, untuk mengubah pecahan 3/5 ini dalam bentuk persen, maka kita harus mengalihkan penyebut dari pecahan ini dengan sebuah angka yang nanti hasilnya sama dengan 100. Nah, sekarang kita kira-kira 5 kali berapa yang hasilnya sama dengan 100? 20. Oke, kita selesaikan. 3/5 sama dengan, berarti kalau misalkan kita mau kalikan 5 dengan angka 20, berarti pembilangnya di atas juga harus kita kalikan dengan 20. 3 dikali dengan 20 per 5 kali 20 sama dengan, nah 5 kali 20 sama dengan 100. 3 kali 20 sama dengan 60. Maka dalam bentuk 60/100 ini kita ubah ke dalam bentuk persen menjadi 60%. Persen itu artinya per 100. Sampai di sini dimengerti anak soleh? Oke, kita masuk lagi di mengubah pecahan 3/5-nya menjadi desimal. 3/5 akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. Desimal itu berarti bilangan yang memiliki koma, gitu ya. Bilangan yang dituliskan dengan tanda koma. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita kalikan penyebut dari pecahan 3/5 ini dengan kelipatan 10. Oke, kita coba kalikan 5 kali berapa yang hasilnya 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? Sama dengan 2. Oke, ketika penyebut dari sebuah pecahan kita kalikan dengan sebuah angka, maka pembilangnya juga kita harus kalikan dengan angka yang sama. Oke, berarti 3/5 sama dengan 3 dikali dengan 2 per 5 dikali dengan 2. Berarti didapat sama dengan 3 kali 2, 6 per 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, 6/10 kita ubah dalam bentuk desimalnya menjadi 0,6. Caranya kita tulis angka 6-nya, kita lihat penyebutnya sama dengan 10. Nolnya ada 1, berarti 1 angka di belakang koma. Sampai di sini dimengerti? Nah, sekarang kita coba mengubah pecahan biasa ke persen terlebih dahulu. Di sini ada soal ubahlah pecahan 3/4 menjadi persen. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke persen, maka kita harus mengalihkan penyebut dari pecahan tersebut dengan sebuah angka yang hasilnya 100. Nah, kita coba selesaikan. 3/4 sama dengan, nah, persen itu kan artinya sama dengan per
100. Ya, persen itu artinya sama dengan per 100. Di mana per 100 itu artinya sama dengan bagi 100. Per 100 itu sama dengan bagi 100. Nah, karena kita mau cari 4 kali berapa yang hasilnya 100, maka cara tercepatnya adalah kita bagi 100 ini dengan angka 4. 100 bagi 4, kita selesaikan. 10 bagi 4 yang mendekati adalah angka 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 10 kurang 8 sama dengan 2, turun 0. 20 bagi 4 sama dengan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 kurang 20, 0. Maka kita mendapatkan hasilnya 100 bagi 4 sama dengan 25. Berarti 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, kita langsung tulis. Karena 4 kali 25 sama dengan 100, maka pembilangnya juga kita harus kalikan dengan 25. 3 per 4 sama dengan 3 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 3 kali 25 sama dengan berapa? 75 per 100. Nah, kita sudah mendapatkan pecahan senilai dari 3 per 4 adalah 75 per 100 dengan penyebutnya sama dengan 100. Nah, dengan demikian kita ubah ke dalam bentuk persennya menjadi 75%. Sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, selanjutnya kita coba masuk di latihan soal mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, di situ ada sebuah soal, ubahlah pecahan 1/5 dan 1/4 menjadi desimal. Nah, kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu pecahan 1/5. Nah, untuk mengubah pecahan 1/5 ini menjadi desimal, maka kita harus kalikan penyebutnya 5 ini dengan sebuah angka yang nanti hasilnya merupakan kelipatan 10. Ustazah ulangi. Untuk mengubah pecahan biasa ke desimal, kita harus mengalihkan penyebutnya dengan sebuah angka yang hasilnya merupakan kelipatan 10. Kelipatan 10 itu berarti 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oke ya? Nah, kita coba dulu 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? 5 kali 2. Nah, ingat, sebuah pecahan, pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Berarti kita bisa selesaikan 1/5 sama dengan 1 dikalikan 2 per 5 kali 2 sama dengan 2/10. Nah, kita sudah dapat pecahan senilai dari 1/5 sama dengan 2/10 yang mana penyebutnya merupakan kelipatan 10. Nah, 2/10 kita ubah dalam bentuk desimalnya menjadi 0,2. Satu angka di belakang koma. Kenapa satu angka di belakang koma? Karena penyebut dari pecahan tersebut adalah 10. Kalau seandainya di situ tertulis 2/100, maka hasilnya sama dengan 0,02. 2 angka di belakang koma. Kenapa 2 angka di belakang koma? Karena penyebutnya sama dengan 100. 100 nolnya ada 2, kita tulis. Nolnya ada 2. Kemudian kita hitung 1 dari belakang, 1, 2, berarti komanya ada di depan 0 yang pertama. Oke ya? Nah, kita masuk di soal berikutnya lagi 1/4. Kita akan ubah pecahan 1/4 ini menjadi desimal. Maka kita cari 4 kali berapa yang hasilnya nanti kelipatan 10. 4 kali berapa, kita kalikan penyebutnya 4 ini dengan sebuah angka yang hasilnya merupakan kelipatan 10. Kita coba lagi dulu dengan angka 10. 4 kali berapa yang hasilnya 10? 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti tidak bisa ya.
Oke, tidak ada angka yang bisa kita kalikan dengan 4 hasilnya sama dengan 10. Berarti 10-nya tidak bisa. Kita melangkah ke kelipatan 10 selanjutnya, yakni 100. Kalau 10 tidak bisa, kita coba cari yang hasilnya 100. 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan 100? Nah, untuk mendapatkan ini, 4 kali berapa yang hasilnya 100? Kita bagi 100 bagi 4. 100 bagi 4. Oke, kita selesaikan. 10 bagi 4 yang mendekati adalah angka 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Kurang. 10 kurang 8 sama dengan 2. Turun 0. 20 bagi 4 sama dengan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti kita dapatkan 4 kali 5 sama dengan 100. Berarti di sini kita kalikan dengan 25. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 25. Berarti 1/4 sama dengan 1 dikali 25 per 4. 4 kali 25 sama dengan 25 per 100. Nah, 25 per 100. Di sini kita sudah dapatkan penyebutnya merupakan kelipatan dari 10. Kita ubah dalam bentuk desimal. Kita tulis, kita lihat nolnya 100, nolnya ada berapa? Ada 2. Kita tulis. Kemudian kita tulis juga pembilangnya 25. Kita hitung dari belakang. Karena nolnya ada 2, berarti kita hitung dari belakang sebanyak 2 kali. Di situ kita tempatkan tanda komanya. 1, 2. 1, 2, berarti komanya kita tulis di depan 2. Set. Nah, nol yang ini kita hapus. Cukup 1 saja. 1 nol di depan koma, ya. Jadi cukup 1 nol saja di depan koma. Berarti hasilnya sama dengan 0,25. Nah, 25 per 100 itu dalam bentuk desimalnya sama dengan 0,25. Sampai di sini dimengerti? Nah, selanjutnya kita masuk di mengubah persen dan desimal menjadi pecahan biasa. Kita langsung ke contoh soal. Di situ ada soal, ubahlah 25% menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Kita selesaikan. Jawab, 25% sama dengan, ingat, persen itu artinya per 100. Berarti 25% itu sama dengan 25 per 100. Nah, seperti ini kita sudah dapatkan bentuk pecahan biasanya dari 25% adalah 25 per 100. Karena soalnya dia meminta kita mengubah ke pecahan biasa yang paling sederhana, maka kita sederhanakan 25 per 100 ini dengan cara membagi habis pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama kecuali 1. Nah, kita cari 25 per 100 sama dengan 25 per 100 dibagi. Kita coba bagi dengan angka 5. Karena 25 dan 100 ini merupakan kelipatan 5, maka kita coba bagi dengan angka 5. Pembilangnya kita bagi 5, penyebutnya juga kita bagi dengan 5. Berarti sama dengan 25 bagi 5 hasilnya 5 per 100 dikali dengan 5 hasilnya sama dengan 20. Nah, kita lihat lagi 5 per 20. Apakah pecahan ini masih bisa kita bagi habis dengan angka yang sama kecuali 1? Masih bisa. Nah, kita bagi dengan angka berapa? Angka 5. Karena 5 dan 20 juga ini merupakan kelipatan 5, maka kita bagi dengan angka 5. 5 per 5. Sama dengan 5 bagi 5 hasilnya 1 per 20 bagi 5 hasilnya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita lihat lagi 1 per 4 ini. Apakah masih bisa disederhanakan? Pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi habis dengan angka yang sama selain 1? Sudah tidak bisa lagi. Berarti kita dapatkan 25% itu sama dengan 25 per 100 dalam bentuk pecahan biasanya.
Dengan pecahan biasa paling sederhananya adalah 1/4. Selanjutnya Ustazah kasih lagi satu contoh soal. Misalkan di bukunya di halaman 24, di situ ada contoh soal. Ubahlah persen berikut menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Kita ambil soal huruf A, 60%. Kita selesaikan. 60% ini kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, 60% berarti 60 diper dengan 100. Kita sudah dapatkan bentuk pecahan biasanya. Sekarang kita sederhanakan ke pecahan yang paling sederhana, pecahan senilai yang paling sederhana. Kita bagi pembilang dan penyebutnya bagi habis dengan angka yang sama. Berarti 60/100 sama dengan 60/100. Kita coba bagi dengan angka 2/2 sama dengan 60 bagi 2 hasilnya 30/100 bagi 2 hasilnya sama dengan 5. Nah, kita lihat lagi 30/50 ini apakah masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Kita bagi dengan angka berapa? Kita coba dengan angka 2 lagi. Dibagi dengan 2/2 sama dengan 30 bagi 2 hasilnya 15/50 bagi 2 hasilnya sama dengan 25. Nah, kita lihat lagi 15/25 ini apa masih bisa kita sederhanakan lagi? Pembilang dan penyebutnya kita bagi habis dengan angka yang sama, kecuali 1 ya. Masih bisa. Kita bagi dengan angka berapa? Coba kita lihat. 15 dan 25 ini merupakan kelipatan 5. Karena dua-duanya merupakan kelipatan 5, kita coba bagi dengan angka 5. 5/5 sama dengan 15 bagi 5. Berapa hasilnya? Sama dengan 3/25 bagi 5 hasilnya sama dengan 5. Nah, kita dapatkan lagi pecahan sederhananya, senilainya yang paling sederhana, yakni 3/5. Kita lihat lagi, apakah 3/5 ini masih bisa kita bagi habis dengan angka yang sama, kecuali 1? Sudah tidak bisa, berarti kita dapatkan 60% diubah ke dalam bentuk pecahan biasa sama dengan 60/100 dengan pecahan biasa yang paling sederhananya adalah 3/5. Sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, sekarang kita masuk di contoh soal mengubah desimal ke pecahan biasa. Nah, di sini ada soalnya, ubahlah pecahan desimal 0,35 menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, kita langsung selesaikan. Jawab 0,35 sama dengan, ingat kalau satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Ustazah ulang jelaskan ya. Kalau desimal itu kan berarti penyebutnya yang merupakan kelipatan 10. 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. Nah, kalau 1/10 itu berarti sama dengan satu angka di belakang koma, 0,1. Kalau 1/100 itu berarti dua angka di belakang koma. Kenapa dua angka di belakang koma? Karena nolnya ada 2. Penyebut dari pecahan ini adalah 100, yang nolnya ada 2, berarti dua angka di belakang koma, 0,01. Kalau pecahan 1/1000 berarti 3 angka di belakang koma dalam bentuk desimalnya, 0,001. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau satu angka di belakang koma berarti sama dengan per 10. 2 angka di belakang koma berarti sama dengan per 100. 3 angka di belakang koma berarti sama dengan per 1000. Dan seterusnya. Misalkan lagi ada 4 angka di belakang koma, 0,0001. Ini berarti sama dengan 1 per, kita tulis nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 1 per 10.000.
Sampai di sini dimengerti? Oke, kita lanjut di soal latihannya. Nah, 0,35. Kita lihat berapa angka di belakang koma. 2 angka di belakangnya koma ya. Ini koma. 2 angka di belakangnya koma. Berarti dia per 100. Berarti 35 per 100. Nah, pecahan desimal 0,35 sudah kita dapatkan bentuk pecahan biasanya, yakni 35 per 100. Karena soalnya meminta kita untuk mencarinya ke dalam pecahan biasa yang paling sederhana, maka kita akan sederhanakan pecahan ini dengan mencari pecahan senilainya yang paling sederhana. Kita bagi pembilang dan penyebutnya, kita bagi habis dengan angka yang sama. 35 per 100 sama dengan 35 per 100 dibagi, kita coba bagi dengan 2, bisa? 35 bagi 2 bisa? Tidak bisa. Kita coba bagi 35 dan 100 ini dengan angka 3. Bisa? Tidak bisa juga ya. Kita coba bagi 35 dan 100 ini dengan angka 4. Apakah bisa dibagi habis? Tidak bisa. 100 bisa dibagi 4, tetapi 35 tidak bisa dibagi 4. Jadi tidak bisa kita pakai. Kita lanjut di angka 5. 35 dan 100 ini bisa dibagi habis dengan 5? Bisa ya, 35 bisa dibagi habis dengan 5, 100 bisa dibagi habis dengan 5. Jadi 35 per 100 kita bagi dengan 5 per 5. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Berarti sama dengan 35 bagi 5 sama dengan 7 per 100 bagi 5 sama dengan berapa? 20. Nah, berikutnya kita lihat apakah 7 per 20 ini bisa kita bagi habis dengan bilangan yang sama atau masih bisa kita sederhanakan ke dalam pecahan senilai yang paling sederhana. Kita coba. 7 dibagi dengan 2 bisa? Tidak bisa. 7 bagi 3 tidak bisa. 7 ini hanya bisa habis dibagi dengan bilangan 7 sendiri. Jadi kita coba bagi. 7 bagi 7 sama dengan 1. 20. Apakah bisa dibagi dengan 7? Tidak bisa. Nah, berarti 7 per 20 ini adalah bentuk pecahan senilai yang paling sederhana dari 35 per 100. Berarti kita sudah dapat jawabannya 0,35 diubah dalam bentuk pecahan biasanya 35 per 100. Dan bentuk pecahan senilainya yang paling sederhana adalah 7 per 20. Nah, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, anak-anak soleh, demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen dan desimal, serta mengubah persen dan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, selanjutnya Ustazah April akan memberi tugas kepada anak-anak soleh sekalian. Tugasnya akan Ustazah kirim lewat grup kelasnya masing-masing ya. Nah, kita langsung saja akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan bersama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.